愛がたく海の目にさあぬかたりをく引きたらやくらなぬなくてすりやぬぬぬててさゆりがかんなくあくたYo halo semuanya, balik lagi sama kita Holonime. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas anime Darling in the Franxx. Jadi anime ini tuh berlatar di masa depan, di mana menceritakan umat manusia yang diserang oleh monster bernama Kalaksosaur atau Kyoryu. Lalu sebuah organisasi bernama Ebb membentuk pertahanan di sebuah plantation yang terbagi beberapa tempat. Di dalam tempat itu mereka mendidik para anak-anak menjadi pilot untuk menunggangi sebuah robot yang mereka sebut Franxx. Namun sebutan pilot di sini bernama parasit. Mengapa disebut parasit? Karena mereka seperti parasit yang memperalat tubuh robot itu sendiri. Untuk menggerakkan sebuah Franxx tersebut, diharuskan diawaki dengan dua orang yang saling berpasangan. Oke, langsung saja. Berikut adalah seluruh alur cerita Darling in the Franxx versi Holonime. Cerita berpusat dari karakter utama kita bernama Hiro dengan kode nama 016. Ia dikatakan sebagai orang yang gagal karena tak pernah berhasil menunggangi satupun Franxx. Sampai suatu ketika secara tak sengaja ia bertemu dengan seorang gadis dari regu luar yang memiliki kode nama Zero Two. Dan untuk pertama kalinya Hiro pun berhasil menggerakkan sebuah Franxx yang bernama Strelizia setelah menjalin partner dengan Zero Two. Hal itu membuatnya sangat senang dan masih terpercaya. Walau dirinya tak sadarkan diri saat menaikinya, tapi ia sangat yakin bahwa dirinya berhasil mengendalikannya. Seorang temannya yang bernama Zorome masih tidak menerimanya dan juga menyangkal akan kejadian itu. Lalu bersama dengan Zero Two, Hiro pun ingin menaikinya sekali lagi untuk memastikannya. Ichigo lalu mengingatkan Hiro tentang rumor Zero Two yang mana partnernya tidak pernah selamat setelah 3 kali menggunakan Franxx bersamanya. Ichigo pun ingin membuktikan bahwa Hiro juga bisa menaiki Franxx tanpa harus dengan Zero Two. Namun benar saja, mereka tak berhasil mengendalikan Franxx tersebut dengan benar. Scene berpindah. Setelah kejadian itu, Hiro pun semakin percaya. Jika cara menjadi seorang pilot mengharuskannya bersama Zero Two, maka ia siap menerima segala konsekuensinya. Scene berpindah. Mereka mendapat tugas untuk membasmi Kyoryu yang berada di kedalaman tambang level 8. Namun sekali lagi, Strelizia milik Zero Two tidak mendapatkan izin untuk misi kali ini, sehingga 3 unit pun diberangkatkan tanpa Delphinium dan Strelizia. Sesampainya di sana mereka terpojok dan hampir membuat mereka mati. Namun untungnya mereka mendapat bantuan dari Strelizia milik Zero Two. Namun kali ini Zero Two tidak bersama Hiro melainkan Mitsuru. Dikarenakan Hiro masih belum mendapatkan izin resmi, Mitsuru merasa bangga karena ia bisa menggerakkan Franxx Strelizia dalam keadaan tersadar. Ia pun merasa bahwa Hiro tidak ada apa-apanya dibanding dengan dirinya. Namun ketika Zero Two mulai memasuki mode serius, Mitsuru lalu tumbang karena tak mampu menahannya. Scene berpindah. Markas utama memberi perintah kepada Zero Two untuk kembali ke baris depan. Dengan segala kegundahan di hatinya, Hiro pun membuang rasa takutnya pada Zero Two. Lalu ia mengatakan bahwa dirinya ingin terus bersama Zero Two dan menaiki Strelizia bersama-sama. Lalu mereka pun menaiki Strelizia dan membantu teman-teman mereka yang sedang menjalankan misi. Scene berpindah. Seiring hari ia berpasangan dengan Zero Two, ia pun mengalami gejala aneh di dadanya dan juga muncul tanduk kecil di kepalanya. Serangan Kyoryu pun tiba, mereka pun bersiap-siap menghadapinya. Dan ini merupakan pertempuran ketiga Zero Two bersama Hiro. Musuh itu terlalu kuat sehingga membuat Strelizia terhempas dan diserang berkali-kali. Hiro pun tak sadarkan diri, sedangkan Zero Two berusaha seorang diri menggerakkan Strelizia dengan wujud iblisnya. Apakah nyawa Hiro berakhir sampai di sini dan kutukan itu benar-benar terjadi? Sayangnya tidak. Singkat cerita, Hiro tersadar dan ia berhasil mengalahkan penyakit yang menggerogotinya. Lalu mereka pun membalikan keadaan, maka hancurlah monster itu. Setelah misinya itu, Zero Two dan Hiro pun telah dinyatakan resmi sebagai penunggang Franxx Strelizia. Scene berpindah. Mereka berkunjung ke tempat pengembangan parasit. Di tempat inilah Hiro dulunya dijadikan subjek penelitian khusus di laboratorium. Otaknya bahkan dicuci, karena Hiro mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, yang mana ia mempunyai segudang pertanyaan di benaknya, seperti tentang asal-usul anak-anak, dan kenapa mereka dikumpulkan di sini, dan kemanakah perginya anak-anak yang menghilang dalam tanda kutip gagal. Untuk mencegah pemikirannya Hiro tersebar ke anak-anak yang lainnya, lalu mereka pun mencuci otak Hiro. Scene berpindah. Kita diperlihatkan Zero Two mengeluarkan sifat iblisnya.
Singkat cerita, Zero Two dan Hiro pun mengingat masa lalu mereka berdua saat mereka masih di garden bersama-sama. Ternyata diketahui Zero Two adalah cloningan dari putri Kyoryu. Oleh sebab itulah ia dijadikan objek penelitian dari seorang profesor. Hiro yang tak tahan melihat kekejaman para orang dewasa tersebut, ia pun nekat menyelamatkan Zero Two. Lalu mereka pun membuat janji untuk keluar dari tempat ini dan menjalani hidup bersama lalu menikah. Namun sayangnya tidak lama setelah pelariannya itu, mereka tertangkap. Nah, dari situlah awal mulanya Hiro dianggap sebagai barang gagal karena ia tidak bisa menjadi parasit, dikarenakan ia terlalu banyak mendapat suntikan di dalam tubuhnya. Di saat momen yang mengharukan itu, Hiro pun terjatuh pingsan. Dengan segala rintangan yang dilalui Zero Two, akhirnya ia pun bertemu kembali dengan Hiro dan mereka saling mengingat-ingat kenangan mereka di waktu lampau. Zero Two sangat senang, ternyata Hiro adalah darling yang ia cari-cari selama ini. Dan mereka pun berjanji akan mewujudkan janji mereka yang di waktu lampau, yaitu akan selalu bersama dan menjalani hari demi hari dengan kebahagiaan. Seiring waktu, mereka pun mulai menyadari bahwa organisasi F atau yang mereka sebut Papa telah membohongi mereka. Sejak awal pikiran mereka telah dicuci, yang mana mereka meyakini bahwa hidup mereka hanya untuk memiloti pranks di medan tempur. Jadi fakta yang sebenarnya adalah organisasi bernama F ini menemukan energi magma di bawah tanah sebagai sumber daya, dan energi magma ini dapat membuat manusia menjadi abadi dengan catatan memberhentikan reproduksinya. Akibatnya umat manusia pun memilih keabadian ini dan berhenti untuk melakukan reproduksi. Masalahnya tidak sampai di situ. Akibat penyedotan energi magma tersebut, kekeringan pun melanda di berbagai tempat. Sampai suatu ketika, Kyoryu pun muncul dari bawah tanah, lalu menyerang fasilitas penambangan dan mengambil alih wilayah itu. Namun sekali lagi, F memanipulasi umat manusia. Mereka memperkenalkan tempat kediaman yang aman bagi umat manusia yang bernama Plantation, beserta fasilitas di dalamnya. Sehingga kota pun ditinggalkan dan umat manusia pun bersembunyi di balik Plantation. Padahal tujuan sebenarnya adalah mereka hanya mengalihkan pandangan manusia kepada tujuan mereka, agar bisa terus melanjutkan penyedotan energi magma tersebut. Scene berpindah. Hiro dan kawan-kawannya pun kali ini menjalankan misi terakhir atas perintah F. Mereka di sini bersama unit gabungan untuk melawan Kyoryu bersama-sama. Di saat pertempuran itu berlangsung, muncullah putri Kyoryu. Ia merupakan sampel asli dan ia memiliki kode nama 01. Lalu ia menyerang dan memaksa Zero Two keluar, dan ia berusaha ingin terhubung dengan Hiro, lalu menyerap jiwanya Hiro. Di dalam kokpit tersebut, putri Kyoryu itu bercerita, sekitar 60 juta tahun yang lalu mereka diserang oleh penjajah luar angkasa yang bernama Firem. Setelah perang berabad-abad lamanya, mereka pun berhasil memenangkannya. Namun ternyata pasukan luar angkasa yang telah mereka kalahkan itu hanya secuil dari pasukan Firem yang sesungguhnya. Seiring waktu mereka bersembunyi di bawah tanah dan bersiap apabila Firem kembali lagi suatu saat nanti. Lalu para Kyoryu merubah diri mereka menjadi dua spesies, berupa senjata abadi dan ada juga berupa energi. Oleh sebab itulah mereka sangat membenci pranks karena telah mengusik ketenangan mereka kembali, yaitu dengan mengambil energi spesies mereka. Saat menaiki Strelizia, Hiro dan putri Kyoryu itu terbelenggu dan akan meledak beserta dunia dan seisinya. Lalu Zero Two pun datang membantu. Namun sayangnya ia menemui Hiro dalam keadaan tak bernyawa. Lalu terlihat jiwa putri Kyoryu itu masih hidup. Lalu ia menaruh harapan besar kepada Zero Two dan Hiro. Setelah ia melihat Zero Two dan Hiro mempunyai peran penting untuk dunia ini, lalu ia pun menghidupkan kembali Hiro dengan jiwanya. Singkat cerita, Zero Two dan Hiro pun berhasil mengalahkan musuhnya itu. Namun ternyata di luar angkasa sana pertempuran masih saja berlanjut. Zero Two lalu diam-diam pergi bertempur sekali lagi di luar angkasa sana tanpa sepengetahuannya Hiro, karena Zero Two ingin melindungi Hiro beserta bumi ini. Di samping itu pula ia tidak ingin membuat Hiro menjadi iblis sepenuhnya jika terus bersama dengan dirinya. Namun dengan segala kegelisahan di hatinya, Hiro pun menyadarinya dan ia pun menyusul dan menemui Zero Two di luar angkasa sana. Singkat cerita, setelah mereka bersama kembali, mereka pun menemukan sebuah portal dimensi. Mereka berdua pun memasukinya untuk menghadang dan membasmi demi melindungi kesejahteraan bumi. Walau sekalipun mereka telah menyadari di dalam sana berisikan musuh yang lebih banyak lagi. 2 tahun pun telah berlalu semenjak mereka memasuki portal itu. Lalu mereka menemukan planet musuh. Namun untuk menghancurkannya tidaklah mudah, yang mana mereka pun harus mengorbankan nyawa mereka berdua demi keselamatan penduduk bumi. Sebelum proses peledakan terjadi, kita diperlihatkan kini Hiro telah menjadi iblis sepenuhnya, sama seperti Zero Two. Mereka pun saling percaya selama jiwa mereka saling terhubung masih ada jalan untuk mereka bertemu di planet bumi suatu saat nanti.
8 tahun pun telah berlalu semenjak mereka memasuki portal itu. Berkat Hiro dan Zero, planet bumi pun menjadi damai dan aman dari ancaman planet luar. Dan kehidupan penduduk bumi pun menjadi sejahtera, menjalani hidup selayaknya manusia normal. Nah, itulah seluruh alur cerita Darling in the Franxx versi Holonime. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.